Bunda. Kajian hati. Menangkan. Langsung aja kita kasih kesempatan lagi ya A ya. Bunda-bunda yang mau tanya silakan angkat lagi tangannya. Geser A dari kanan kiri sekarang sebelah sana ya. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulanda. Saya biasa dipanggil Wulan. Izin bertanya AA ya. Saya sudah 2 kali gagal berumah tangga. Yang pertama karena saya mendapatkan KDRT fisik. Yang kedua karena KDRT psikologis. Lebih ke dia itu sering mempermalukan saya. Kemudian masalah rumah tangga itu sering diumbar-umbar gitu, sering banyak mengumbar aib rumah tangga sehingga yang seharusnya masalah kecil menjadi besar, yang seharusnya diselesaikan berdua itu jadi diketahui oleh banyak orang, seperti itu kurang lebih. Dan yang paling menyakitkan itu dia sangat mudah mengucapkan kata talak sehingga selama berumah tangga itu dia sempat mengucapkan talak, kemudian kami rujuk, kemudian beberapa bulan selanjutnya dia mengucapkan talak lagi, kemudian kami rujuk lagi, lalu dia mengucapkan talak lagi untuk yang ketiga kalinya. Semuanya hanya karena kesalahpahaman dan masalah-masalah sepele. Seperti yang kita tahu ya, kalau sudah talak 3 itu kan memang sudah tidak bisa kembali ya. Tetapi beliau berdalih bahwa talaknya tidak sah. Entah seperti apa pemahamannya, mungkin intinya, tapi saya tahu karena memang dia tidak mau berpisah gitu, seperti itu. Tetapi saya saat itu kan talaknya terjadi tahun 2024 Saat itu saya masih mengikuti apa kata beliau, kami masih melaksanakan rumah tangga. Namun pada bulan Ramadan tahun lalu, pada saat saya sedang itikaf, itu saya secara tidak sengaja membuka mushaf. Terbukanya di surat Al-Baqarah ayat 229, 230, itu yang di kiri bawah itu. Saya masih ingat sampai sekarang. Lalu seperti itu saya seperti merasa diingatkan oleh Allah, tetapi masih saya abaikan. Kemudian besoknya saya sampai membeli mushaf baru. Tetapi begitu saya buka lagi secara acak seperti begitu ya, terbukanya di halaman itu lagi, qadarullah gitu. Dari situ saya berusaha mengabaikan tetapi tidak bisa. Entah kenapa saya merasa jadi dipenuhi kegelisahan, saya takut kalau ternyata rumah tangga saya sudah tidak halal dan malah tidak menjadikan jalan ibadah bagi kami gitu. Akhirnya saya memberanikan diri berbicara kepada suami, tetapi dia tetap bersikeras bahwa dia tidak mau berpisah dan talaknya tidak sah. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menggugat cerai beliau, meskipun berat buat saya karena saya juga sebelumnya pernah gagal. Saya juga dari pernikahan yang sekarang tidak mau gagal lagi, dan saya sudah punya anak juga dari pernikahan yang kedua ini. Tetapi saya mencoba mengabaikan, tidak bisa karena saking saya merasa takut dosa gitu. Jadi saya tetap dengan keyakinan saya menggugat cerai beliau, dan beliau sangat mempersulit proses perpisahan itu, yang mana sudah hampir 1 tahun masih belum putusan karena ya banyak drama selama persidangan itu, banyak drama sampai akhirnya kami dimediasi oleh hakim yang memeriksa perkara kami, yang akhirnya masalah gonogini saya tidak meminta apapun, saya menyerahkan semuanya, terserah dia gitu ya. Yang rumah pun saya tidak dapat, dan saya harus memulai semuanya dari nol lagi gitu. Tapi insya Allah saya yakin dengan keputusan saya kira masalah akan sampai di situ Tetapi ternyata setelah putusan cerai jatuh pun beliau masih sering menguntit saya. Yang ingin saya tanyakan keputusan saya ini apakah sudah benar? Saya hanya berusaha mengikuti kata hati saya, yang saya yakini bahwa
rumah tangga saya ini sudah tidak menjadi ladang ibadah untuk saya, A. Jadi meskipun berat, saya harus gagal lagi. Orang tua saya kecewa lagi. Anak saya juga harus kehilangan sosok ayah lagi. Kemudian saya juga yang alhamdulillah sedang hidup nyaman. Jadi harus memulai semuanya dari nol karena beliau mempersulit dan tidak mau memberikan hak-hak saya seperti itu. Dan juga sekarang mental saya masih terus diganggu begitu, A. Apakah memang seberat ini, A, berpegang teguh pada syariat di zaman sekarang? Lalu bagaimana caranya supaya saya tidak goyah lagi? Supaya saya bisa tetap istiqomah dengan pilihan saya, supaya saya juga bisa sesulit apapun kondisi saya ke depannya yang saya belum tahu akan seperti apa, rencana hidup saya akan seperti apa, dengan seperti apa juga saya mencari nafkah saya belum tahu. Tapi bagaimana supaya saya tidak goyah dan bisa tetap istiqomah di jalan Allah gitu. Itu aja yang saya inginkan untuk saat ini. Dan bagaimana supaya saya juga bisa menjadi ibu yang kuat bagi anak-anak saya. Pada saat jatuh talak yang ketiga itu, terus kembali lagi, gimana akhirnya sampai yang menguatkan Teteh untuk berani mengambil keputusan bahwa ini bukan yang terbaik gitu, bahwa ini tuh nggak bener gitu? Ya awalnya memang karena pada saat itikaf itu sudah 2 kali saya tidak sengaja membuka mushaf terbuka di ayat Al-Baqarah ayat 230 yang bahwa talak itu hanya bisa dirujuk 2 kali. Kemudian ketika talak ketiga jatuh, maka sudah tidak halal lagi. Itu kan sangat jelas gitu di Al-Quran. Saya sebagai istri pasti banyak kurangnya, Ayah. Banyak gitu. Tapi untuk talak yang pertama itu memang sepele sekali, sangat sepele sekali. Masalah tidur atau apa gitu ya, saya lupa. Pokoknya sepele, tapi beliau mengucapkan talak. Kalau yang kedua dan ketiga itu memang karena ada fitnah. Tapi beliau itu memang orangnya gerasa-gerusu gitu. Apa-apa itu mudah terpengaruh sama orang, emosinya juga mudah terpancing. Sehingga ketika ada mendengar berita atau apapun beliau tidak tabayun dulu. Nah ternyata setelah tabayun, ternyata memang semuanya hanya fitnah. Dan beliau menyesal sudah mengeluarkan kata talak. Kemudian beliau juga berkata kepada saya bahwa talaknya enggak sah kok kalau lagi emosi, katanya gitu. Saya kan memang tidak paham agama juga ya, maksudnya bukan orang yang paham agama, jadi saya saat itu masih mengikuti apa kata beliau. Kemudian seiring berjalannya waktu, akhirnya saya menemukan jawabannya bahwa ini ternyata enggak benar gitu. Dan saya memutuskan untuk menggugat. Bunda, ada 3 tujuan berumah tangga yang harus kita pastikan. 1, rumah tangga itu tujuannya menyempurnakan ibadah. Artinya, kalau bunda di rumah tangga, suami di rumah tangga tidak menemukan kesempatan untuk beribadah, maka kita kehilangan tujuan daripada rumah tangga itu. Yang kedua, rumah tangga itu tujuannya meraih berkah. Maknal barokah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi saat kita berumah tangga, bertambah kebaikan kita di hadapan Allah. Jadi suami memberi nafkah kepada istri, baik atau tidak? Pahalanya kecil apa besar? Maka saat seorang suami memberi nafkah kepada istri, baik. Istri melayani suami, baik tidak? Pahalanya besar tidak? Besar. Kalau bunda di rumah tangga sudah kehilangan kesempatan untuk melayani suami, maka bunda kehilangan kesempatan baik itu. Malas, jengkel, marah, kesel, gak mau, nolak, benci, sebel, cemberut, terus menerus. Yang ketiga, tujuan rumah tangga itu mewujudkan jannah, surga. Kita tuh pengen sama suami masuk surga, betul gak? Bukan cuman kumpul di dunia doang, bentaran banget ini mah. Besok lusa juga selesai.
Betul nggak? Kalau nggak tahun ini tahun depan, mati meninggal kubur selesai. Sok, ibu dikubur, mati, suami ikut nggak? Suami meninggal, ibu ikut nggak? Terus apa yang dikejar sebenarnya? Betul nggak? Kalau cuman dunia kejarannya, selesai. Tapi kejarannya apa? Surga. Makanya harus sabar sama pasangan. Karena tujuannya surga. Nasehatin pasangan jangan bosen. Ngingetin istri para suami jangan bosen. Suami dinasehatin sama istri jangan bosen. Salah. Kalau ada rumah tangga ketika ada masalah keluar kalimatnya apa? Cerai. Hati-hati. Jangan terlalu mudah mengucapkan kalimat cerai. Jangan terlalu mudah mengucapkan kalimat pisah. Haram hukumnya. Sebagaimana akad nikah bisa merubah yang haram jadi halal, maka kalimat cerai pun bisa merubah dari yang halal jadi haram. Maka teteh benar jawabannya. Kalau sudah talak 3, kalau mau balik lagi harus nikah dulu dengan yang lain. Baru balik lagi. Jadi gak bisa berantem dikit cerai. Udah gak cocok. Besok baikan lagi. Gak bisa. Makanya ada batasnya, betul gak? Ada 1, ada 2, ada 3. Kalau talaknya 1 masih ada waktu untuk merenung dan balik lagi masih boleh. Tapi kalau sudah 2 dan 3 berarti keduanya sudah tidak halal lagi. Kalau mau kembali harus rujuk menikah dulu dengan yang lain. Makanya AA selalu bilang ya, pilihan berpisah adalah pilihan terakhir. Setelah semuanya sudah tak bisa diperbaiki lagi. Teteh, kalau teteh ngerasa sudah hilang kesempatan ibadah, sudah gak ada berkah, sudah gak ada surga bersamanya, maka pilihan untuk berpisah adalah pilihan terbaik. Tapi balik lagi, ada kesalahan yang bisa dimaafkan. Ketika salah itu bisa diperbaiki. Tapi jika tidak, kadang hati butuh pergi dari rasa yang sering menyakiti hati kita. Setuju? Setelah itu istiqomah terus. Jalan ke surga itu emang berliku. Makanya ada istilah kenapa yang enak-enak itu diharamkan katanya ya. Yang susah-susah itu malah kemudian jadi jalan gitu. Ya kalau surganya ringan terlalu gampang. Teh Wulan, kalau masih ada kebaikan yang bisa bertumbuh, kalau masih mau bertahan silahkan. Tapi kalau dirasa sudah hilang semuanya, ibadahnya hilang, berkahnya hilang, surganya hilang. Walaupun mungkin ini gagal yang kedua kalinya. Tentu sakit sih. Tentu sakit dan gak enak banget. Tapi lebih baik gagal daripada menderita selamanya. Betul? Kadang kegagalanmu adalah cara Allah menyelamatkanmu dari sesuatu yang tidak baik untuk dirimu. Harus gagal berapa kali lagi ya? Ya sampai kita menemukan. Sampai pada akhirnya Allah panggil kita pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti harus dapat lagi pasangan, silahkan. Tapi kalau merasa bahwa sendiri lebih baik, ya kenapa enggak gitu. Istiqomah di jalan Allah. Genggam terus syariatnya. Jangan pernah ragu. Siapa yang mendekat kepada Allah pasti akan bahagia. Tapi siapa yang menjauh dari Allah pasti akan sengsara. Mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Karena memang beliau itu susah untuk meregulasi emosi, jadi sangat mudah mengucapkan talak dan itu ya sudah terlanjur terucap. Jadi memang sudah qadarullah, mungkin hanya sampai di sini rumah tangga kami. Jujur kecewa, tapi kegagalan yang kedua kali ini jauh kecewanya lebih dalam lagi dibanding yang pertama. Makanya dari awal juga saya sangat menyembunyikan kegagalan yang kedua ini dari keluarga, termasuk keluarga besar. Tapi pada akhirnya memang harus disampaikan kepada semuanya. Karena memang sebagaimana pernikahan, perceraian pun ternyata harus diumumkan ya. Karena kalau tidak nanti takutnya terjadi fitnah gitu. Kepada mantan suami saya ingin meminta maaf. Pertama, mungkin selama kita berumah tangga selama 6 tahun itu
saya pasti banyak kekurangannya sebagai seorang istri, tetapi mungkin ini sudah takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Saya tidak ingin ada kejelekan dengan kamu. Saya masih berharap dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya masih ingin kita bisa menjaga amanah yang Allah titipkan kepada kita dengan sebaik-baiknya.